32. Kisah pribadi. Inilah cerita kisah diri orang bodoh mencari Allah. Abdul Hadis Ansa Mintahan bin Abdul Latif. Kisah ini belajar Islam secara otodidak, belajar tanpa guru. Hal ini pernah cerita dengan seseorang tentang kisah saya belajar baca Al-Quran dan tafsir. Ya alhamdulillah cukup lamanya dari tahun 1989 hingga sekarang tidak pernah jauh dari Al-Quran dengan mempelajari tafsirnya agar diri ini jangan sampai terlena oleh bisikan atau hasutan setan. Ini walaupun pernah mendapat selentingan dari sahabat muslim bahwa belajar dengan cara otodidak itu gurunya adalah setan. Saya menanggapinya hanya mengusap dada dengan mengucapkan astagfirullah. Hanya saja saya tidak dipermasalahkan atau diperdebatkan karena kedangkalan cara mereka berpikir tidak mendalam. Yang pastinya mereka tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berkehendak atas segalanya. Coba siapa Al-Quran itu dan siapa tafsirnya itu? Tetapi saya bila ada yang masih mengatakan bahwa saya itu berguru dengan setan, maka jawabnya, jadi kalau kalian mengatakan saya gurunya setan, tentunya kalian yang harus bertanggung jawab. Karena kalian telah mengatakan Al-Quran dan tafsir itu adalah setan. Ya alhamdulillah dengan selalu menghayati tafsir Al-Quran saya dapat memahami apa yang diperintahkan oleh Allah dapat untuk dipahami. Dan dipedomani mana yang baik harus kita turuti dan mana yang tidak baik untuk dijauhi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selalu menghayati tafsir ternyata saya banyak mendapat ilmu yang tidak terjangkau oleh orang lain. Itu saya baru mengatakan maha benar Allah segala firman-Nya dengan penghayatan dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila kita belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh maka Allah akan memberikan ilmu yang belum kita ketahui. Dan ternyata benar yang saya alami sendiri lain dengan para ahli tasawuf lainnya di mana apa-apa yang kita pelajari itu terdapat pada Quran. Dengan menghayati tafsir hati menjadi lebih hidup karena mengerti dari Al-Quran tafsir itu sendiri dan ternyata tidak percuma belajar Al-Quran tanpa guru. Ternyata alhamdulillah gurunya langsung memberikan arahan nasihat kepada hamba dengan terbaca nih dari tafsirnya Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31 dan ternyata pengkajian tanpa guru ternyata langsung diberikan ilmu langsung melalui mempunyai Al-Quran. Begitu juga diberitahu tentang cara belajarnya melalui Quran Surat Al-Qiyamah 75 ayat 18 yang artinya, apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Andai kata Al-Quran tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka aku buta agama dan buta masa depan bisa jadi semuanya dihalalkan. Ya Allah hamba bersyukur Engkau membimbing hamba ke jalan yang lurus dan alhamdulillah berkat umul kitab Al-Fatihah Engkau membukakan jalan yang aku tempuh. Disinilah hamba selalu rajin membaca Al-Quran dengan memperhatikan tafsirnya. Jadi alhamdulillah hamba tahu dan mengerti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang selalu memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ternyata yang menghidupkan Al-Quran adalah tafsirnya. Jadi khususnya buat umat Islam yang buta bahasa Arab ini hatinya akan buta terkecuali para kiai dan ustadz yang pernah kuliah di negeri Arab dan anak-anak pesantren saja yang mengerti tentang bahasa Arabnya. Jadi dengan Al-Quran diterjemahkan alhamdulillah ada peluang untuk dimengerti tujuan hidup manusia khususnya di NKRI itu pun tafsir belum tentu kebanyakan keingintahuan dan pengakuan diri terhadap sebagaimana Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31 padahal ayat ini adalah pelajaran dari guru yang maha guru yang ada di bumi. Tetapi sayangnya jarang yang mau mengerti dan mengikuti terhadap pelajarannya dari Sang Maha Guru. Kalau saja kita dalam pengakuan terhadap tafsir Quran itu benar-benar penuh dengan keyakinan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan jalan terbaik untuk rahmat berupa Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 269 yang artinya Allah menganugerahi al-hikmah kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendaki dianugerahnya dan barang siapa yang dianugerahi hikmah ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.
Jadi kalau saja kita mempunyai keimanan yang benar-benar apa yang dikatakan sangat maha guru pada Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31, tetapi kalau hatinya berkiblat kepada yang lain apalagi menjurus pada politik, maka merasa dirinya beriman karena tidak mematuhi atau menuruti apa yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dahulu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal itu terdapat 73 golongan yang ingin menyaingi atau mensejajarkan dengan Rasulullah dengan modal Quran dan Sunnah Rasulullah yang ditambah dan dikurangi agar mencapai tujuannya menjadi pemimpin yang paling benar sendiri. Ini sudah banyak yang berakar di Indonesia, bahkan sifatnya akan menghancurkan atau merubah haluan NKRI dan Pancasila. Maka inilah yang merasa dirinya beriman tetapi tidak menghayati dan mematuhinya kalimat Allah, maka tidak termasuk yang kafah, karena yang namanya iman atau mengaku dirinya berani itu perlu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran ayat Yunus ayat 99 dan 100. Jadi kita harus berpikir keislaman diri kita ini sudah pantaskah diri ini beriman? Jawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.